Wanita bodoh dengan bangganya menginjak kalung giok di bawah kakinya. Kemudian langit seketika dipenuhi awan hitam. Kilat dan guntur bergemuruh. Langit dan bumi gemetar. Tempat pemujaan roh leluhur keluarga bergetar. Hingga akhirnya meledak. Kakek yang koma di rumah sakit selama 3 tahun. Muntah darah segar seketika. Matanya berdarah dan pingsan. Saat itu, lengan wanita dikelilingi oleh energi hitam. Kemudian muncul sisik aneh. Tanganku. Mengapa tanganku seperti ini? Pacar di sebelahnya juga terlihat menderita. Rambutnya dengan cepat memutih secara terlihat. Dan mulutnya memuntahkan darah. Akhirnya duduk di tanah sambil merintih kesakitan. Semua ini hanya karena wanita itu membuat pria di depannya marah. Ternyata pria itu bukanlah orang biasa. Dia adalah reinkarnasi Kaisar Jade. Orang yang pernah melihat Kaisar di sini. Orang-orang pertanian. Orang yang pernah melihat dunia besar di sini. Sang Kaisar juga akan memberkati keinginan hatimu. Semoga segala sesuatunya lancar. Ketika pria itu kembali lagi, akan dihadapi oleh 4 keluarga yang menerima berkahnya. Kepala 3 keluarga tersebut berlutut dan menyambut dengan hormat. Dan mereka semua memberikan warisan keluarga mereka. Ini adalah perintah ilahi. Dapat memanggil pasukan naga besar Sia dengan jumlah jutaan. Bagus. Terhormat, ini adalah hasil kerja keras hamba selama bertahun-tahun. Menggabungkan kekayaan seluruh dunia. Kartu ini, limitnya adalah 10 triliun. Berlaku di seluruh dunia. Baik. Memerintahkan Yang Mulia. Siap melayani perintah Yang Mulia. Sun Ruxue, Dewi kontemporer. Memegang lambang Dewi. Dengan lambang ini, dia memiliki kecantikan yang terkenal di seluruh dunia. Harus menggunakan identitas pelayan. Silakan memerintahkan Yang Mulia. Dia bertanggung jawab melayani. Mengabdi pada Yang Mulia. Mengenal dunia saat ini. Begitu. Aku hamba ini. Akan beristirahat. Ketika melihat Nyonya Sun di depannya tiba-tiba menghilang. Pria itu kemudian menghampiri Nyonya Sun dan menunjuknya dengan sembarangan. Rambut putih berubah menjadi hitam. Dia hidup lagi. Dia hidup lagi. Nenek benar-benar hidup lagi. Bangkit dari kematian. Ya, itu adalah mukjizat. Itu adalah mukjizat. Sang nenek bangkit kembali seperti keajaiban. Bahkan langsung dari nenek berusia 80 tahun yang sudah tua, berubah dalam sekejap menjadi gadis muda yang segar dan cantik. Terima kasih, Yang Mulia. Tidak hormat kepada Yang Mulia. Turunlah. Terima kasih atas belas kasih Yang Mulia. Malapetaka menimpa keluarga. Hamba tua tidak berani menghadapi Yang Mulia. Mohon hukuman dari Yang Mulia. Hamba bersalah besar. Mohon hukuman dari Yang Mulia. Keluarga Sun turun menjadi kelas Ya. 2 keluarga besar di samping juga pulih dengan cepat atas perintah pria itu. Pulih dengan cepat. Tak terkalahkan. Terima kasih, Yang Mulia. Sampaikan kabar ini. Persiapkan kelahiran kembali dewa. Kabar dari nenek Yang Mulia. Persiapan untuk membuka kembali dewa sudah dilakukan. Memerlukan 3 hari lagi. Selama periode ini, hamba akan membantu kamu beradaptasi dengan perubahan dunia ini. Perubahan dunia ini tidak perlu. Nyawa anak muda dari keluarga Li dalam bahaya. Mari kita pergi melihat. Sambil menyelesaikan urusan pertunangan. Hubungi putri keluarga Li. Ya. Nona Li. Tuanku, orang yang memegang liontin giok ini. Kali ini, apa? Liontin giok. Baguslah, aku tidak peduli siapa kamu. Siapa tuanmu? Datanglah ke markas besar keluarga Li dalam 10 menit. Jangan terlambat. Berani, kamu mencari mati. Yang Mulia ini. Tidak apa-apa. Semut bagaimana bisa melihat langit? Marah padanya. Tidak perlu. Kirimkan dulu aku. Sambil melihat-lihat keluarga Li. Sampai sejauh mana perkembangannya? Apakah bisa menanggungnya? Perintah dari 4 Raja Surgawi. Itu Yang Mulia. Keluarga Li ini sudah gila.
Kamu adalah gadis di rumahku, calon suami. Bisa dibilang begitu. Gadis di rumahku sudah mengatakannya. Kalian, bukan level orang yang sama. Tanda tangani ini. Upacara pembatalan pertunangan. Kamu sudah menandatanganinya. Syaratnya terserah. Bertindak semaumu. Ini adalah yang mulia. Di atas segalanya. Pembatalan pertunangan. Gadis di rumahmu yang menentukan. Aku malas berdebat dengan kalian. Yang mulia ini. Lebih baik segera tanda tangani dokumen pembatalan pertunangan ini. Lalu pulanglah dan tidurlah. Di dalam mimpi, segalanya mungkin. Bersikap tidak sopan. Mencari mati. Kamu berani memukul aku. Bawa orang ke sini. Di wilayah keluarga Li aku. Orang-orang dari keluarga Li yang memukuli aku. Siapa yang memberi keberanian pada kalian? Nona. Kamu adalah tunangan aku. Terakhir kali di kuburan. Aku sengaja tidak menemui kamu. Aku pikir kamu akan mundur. Tidak terduga kamu malah menggunakan cara ini. Cara konyol membuat aku muncul. Naif. Kamu adalah cucu perempuan langsung keluarga Li. Benar, sejak kamu datang. Mari kita bicarakan dengan jelas. Aku bisa memberitahumu dengan jelas. Aku tidak menerima pertunangan. Aku harap kamu bisa berlutut minta maaf pada Xiao Xiao. Kemudian pergilah dari ibu kota. Melanggar aturan. Mencari mati. Apakah kamu tahu identitas yang mulia? HMPH. Apakah kamu tahu tentang Nona di rumah aku? Apa identitasnya? Oh, ceritakanlah. Gadis kecil di rumah aku adalah ketua eksekutif saat ini dari grup Li. Dan satu-satunya pewaris. Bahkan anggota Dewi. Oh ya. Dan Tuan Zhou dari Beijing. Namun, gadis kecil di rumah aku. Pengagum paling fanatik. Besok di rumah nyonya aku. Pada pesta ulang tahun nenek. Kekayaan terbesar di Xia, Qian. Xiao Xiao. Mengapa harus bicara begitu banyak dengan dia? Apa yang dia tahu? Bodoh. Tanpa kehadiran yang mulia, bagaimana bisa ada keluarga Li saat ini? HMPH. Mengapa kamu tidak menyebutkan tentang memegang dewa perintah? Mengendalikan jutaan. Keluarga Zhao, dewa perang Tianquan dari pasukan naga ilahi. Dan mereka yang mengendalikan modal global. Keluarga Qian, kekayaan terbesar di Xia. Bisa sampai pada saat ini. Juga karena tuanmu. Memang begitu. Xiao Xiao, mengapa harus bersama mereka? Terlalu banyak omong. Jika mereka benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin aku tidak pernah bertemu dengannya di masyarakat kelas atas? Selain 3 Raja Dewa, di mana yang lainnya memiliki kesempatan untuk bersujud di hadapan yang mulia? Hari ini adalah saat kehormatan seumur hidup bagi kalian. Saat kehormatan seumur hidup, tahun-tahun awal keluarga Qian. Ketika bertemu kakek mereka, dia memang masih seorang anak kecil. Sudahlah, jangan berbohong, terus mengganggu aku. Bukankah kamu hanya ingin uang? Asalkan kamu setuju untuk melepaskan diri, tanda tangani dokumen pertunangan. 10 miliar ini semua untukmu. Anak ini seumur hidupnya belum pernah melihat begitu banyak uang kan? Hanya 10 miliar. Aku tidak tertarik. Oh, 10 miliar pun tidak cukup. Apakah kamu ingin menikah dengan aku, gadis ini, menjadi tuan rumah keluarga Li? Tuan tidak bisa. Aku mengejek impian bodohmu. Bodoh. Apa yang kamu banggakan? Identitas dan posisi. Ada atau lenyap? Hanya ada dalam pikiran. Hanya dalam sekejap mata. Nyonya rumah. Nyonya Li. Baiklah. Semoga kamu tidak menyesal. Sangat baik. Kalian telah menghabiskan kesabaran aku. Aku mengubah pikiran aku. Kamu bahkan tidak akan mendapat 1 sen pun. Tentang menyesal. Aku akan membuat kalian menyesal terlebih dahulu. Panggil orang untuk mengusir mereka. Usir mereka dari sini. Tanda tangani surat itu. Turun berlutut dan minta maaf. Atau haruskah aku diganggu? Kakimu. Turun berlutut lagi dan minta maaf. Pertunangan ini dibatalkan. Cukup tanda tangani saja. Kertas ini tidak bisa menampung namaku. Hahaha, sebuah lelucon. Bukankah hanya takut tulisan hitam di atas kertas putih? Kemudian tidak bisa mengetuk tongkat bambu dari keluarga Li. Yorong mengucapkan selamat. Ini adalah putri keluarga aku. Salah satu pengagumnya, Zhou Xingchen, Zhou Shao. Keluarga Qian menginvestasikan 1 triliun. Dengan uang dari keluarga Qian. Dan hubungan sebagai sandaran. Keluarga Li pasti akan naik ke atas. Bagaimana kamu tahu? Aku telah memberikan banyak usaha. Apa? Aku sudah bilang tentang keluarga Qian. Mengapa tiba-tiba menghubungi aku?
Ternyata karena kamu. Zhou Shao, ternyata kamu masih memiliki hubungan ini. Mengapa sebelumnya tidak? Aku pernah mendengar kamu menyebutkannya. Para tetua di keluargaku bertanya kepadaku. Pasti harus rendah hati. Oh, apakah kamu pernah mendengar tentang keluarga Qian? Kamu, orang kelas bawah seperti kamu, bagaimana bisa mengerti arti dari dua kata ini? Bercanda, berani mengklaim kredit, investasi triliunan ini. Jelas-jelas perintah dari Yang Mulia. Kamu campur tangan sembarangan. Berani meminta tanda tangan Yang Mulia. Tidak takut padamu. Apakah ada keluargamu, Li? Nasib buruk yang berbalik. Rumah hancur, orang mati. Keluarga Li mengalami bencana. Melakukan keadilan atas nama langit. Terkenal. Melakukan banyak kebaikan dan mengumpulkan banyak kebajikan. Meskipun itu adalah kehendak langit, harus tunduk padaku. Ye Bei menandatangani. Keluarga Li memegang kebaikan. Namun begitu sombong. Apakah kamu tahu bahwa hari ketika aku menandatangani akan menjadi hari kehancuran keluarga Li? Saat dihukum oleh langit, apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Kamu pikir kamu siapa? Apakah langit? Langsung bicara begitu. Langit tidak sekuat aku. Hahaha. Aku mengejek, mengapa kamu tidak bicara? Apakah kamu dewa langit? Hahaha. Hari ini aku akan melihat, tanda tangani untuk keluarga Li kita. Bagaimana akhirnya akan dihukum oleh langit. Tidak disangka Li Qisan seumur hidupnya setia dan berbakti. Namun melahirkan seseorang seperti dirimu. Turunan yang tidak setia dan tidak berbakti. Sudahlah, itulah takdir keluarga Li. Kamu berani menghina aku. Diam. Apa ini? Ini. Apakah ini hukuman langit? Keluarga Li memegang kebaikan namun sombong. Langit menolak. Berhenti. Terhormat. Terhormat. Kakek. Hukuman langit. Ini. Ini adalah hukuman dari langit. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin hukuman dari langit. Ini pasti kebetulan. Berhenti. Kamu berani berhenti padaku. Kamu dengan alasan apa berhenti padaku? Apakah kamu layak? Jelas-jelas aku tidak menginginkanmu. Segera perbaiki ini untukku. Ini hanya permulaan. Tunggu saja keluarga Li di masa depan. Jatuhlah ke jurang. Masih berani bicara omong kosong. Hari ini kalian terlalu menekan. Aku tidak akan berhenti sampai mati dengan kalian. Bawa kedua orang ini. Tarik mereka ke rumah sakit jiwa. Tunggu. Kamu bilang apa? Bagaimana ini mungkin? Ada apa? Nona, gudang perusahaan terbakar. Barang di dalamnya habis terbakar. Saham perusahaan kita juga turun. Akan segera bangkrut. Bagaimana bisa begini? Nona, ini tidak baik. Masalah terjadi. Kakek Li menangis darah dari kedua matanya. Setengah kakinya sudah dipeti mati. Dokter sedang berusaha menyelamatkan. Apakah benar ada hukuman dari langit? Tidak, benar-benar ada hukuman dari langit. Mengapa aku tidak apa-apa? Hei, itu miliknya. Kamu, tanganmu. Tanganku. Kenapa tanganku bisa begini? Siapa berbuat dosa, tak akan hidup. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin di dunia ini? Suatu hal yang konyol. Bagaimana bisa tidak mungkin? Barusan tidak sudah dikatakan. Keluarga Li telah mengkhianati. Sudah dihapus oleh Yang Mulia. Menghapus namanya sendiri. Mulai sekarang, tidak ada lagi keluarga Li di dunia ini. Dengan apa kamu bisa membingungkan orang dengan kata-kata palsu? Kamu sampah kelas bawah. Berani juga. Zhou, apa yang kamu lakukan? Apalagi yang dibuat oleh orang brengsek itu padaku. Tiba-tiba merasa sangat